Halo guys, kembali lagi di channel Day9. Pada video kali ini kita akan membahas drama Korea Hyper Knife episode 7 dan 8. Pada episode sebelumnya kita diperlihatkan Dr. Choi memaksa dan menyeret Tuan Min yang bersimbah darah ke area pasar yang tersembunyi dari pandangan pengunjung. Menyadari inspektur semakin mendekat, Seo Young-ju segera menarik Jung Seok untuk meninggalkan pasar. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ora kesuwen langsung bae ning alur ceritane. Inspektur bersama rekannya tiba di gang pasar dan menemukan lantai yang penuh bercak darah. Sementara itu, Jung Seok dan Seo Young-ju berhasil meloloskan diri dari kejaran dan menerima pesan dari Dr. Choi berisi petunjuk pelarian. Mengikuti arahan tersebut, mereka menuju menara mercusuar merah. Tempat kunci mobil milik Tuan Min telah disiapkan. Tak lama setelah meninggalkan pasar, mereka berhenti di sebuah pom bensin dan memeriksa bagasi. Jung Seok tampak sangat kesal terhadap tindakan Dr. Choi, apalagi setelah sebelumnya menerima kabar dari Ha Uyong bahwa kondisi Dr. Choi sangat kritis. Ha Uyong yang baru menyelesaikan operasi menerima telepon dari Jung Seok yang memarahinya karena telah menyatakan Dr. Choi akan sekarat tanpa operasi. Padahal hasil CT scan awal menunjukkan kondisinya tidak parah. Namun Ha Uyong menjelaskan bahwa hasil MRI menunjukkan kondisi kanker Dr. Choi jauh lebih serius. Mendengar hal itu, Jung Seok berusaha menahan emosinya dan meminta file MRI segera dikirim. 네가 봤다는 거. 그 MRI 나한테 보내. Sementara itu, inspektur dan rekannya menemukan mayat Tuan Min di lorong pasar dengan luka tusuk yang ditutupi sapu tangan. Keesokan paginya, Dr. Choi yang berhasil kabur dari pasar tiba di sebuah hotel dan beristirahat. Ia menelpon Alan Kim untuk mengirimkan obat. Ia pun lalu membuka paket tersebut di kamar, yang ternyata itu adalah obat pereda nyeri. Ia pun menyimpannya bersama pisau dan sapu tangan yang digunakan sebelumnya. Jung Seok pun tampak terguncang setelah menyaksikan pembunuhan yang dilakukan Dr. Choi. Seo Young-ju tidak percaya bahwa Dr. Choi benar-benar membunuh seseorang sekaligus membantu mereka melarikan diri. Jung Seok merespon dengan tenang, mengatakan bahwa semuanya telah ditangani dengan rapi dan mengingatkan Seo Young-ju untuk tidak membicarakan kejadian itu. Jung Seok terus menunggu file MRI dari Ha Uyong. Setelah file diterima dan dibuka, Jung Seok sadar bahwa kondisi Dr. Choi memang sangat parah dan sulit untuk dioperasi. Seo Young-ju yang juga melihat hasil MRI langsung panik dan membujuk Jung Seok untuk tetap berusaha menyelamatkan Dr. Choi. Di ruang forensik, inspektur mendengarkan penjelasan dokter forensik tentang luka tusuk yang sangat rapi mengenai limpa dan menyebabkan pendarahan internal. Korban sempat berjalan sebelum akhirnya terjatuh sehingga tidak menarik perhatian di pasar. Kepala kepolisian pun menyimpulkan bahwa pelaku kemungkinan besar adalah seorang dokter atau memiliki keahlian medis. Mereka juga menemukan rekaman CCTV pembunuhan, namun wajah pelaku tak terlihat karena hanya tertangkap dari belakang. Inspektur pun tampak gelisah karena tahu bahwa pelaku sebenarnya adalah Dr. Choi. Pak Seong, rekan inspektur, justru terus mengganggu hingga membuat inspektur kesal dan keluar ruangan. Malam harinya, Pak Seong yang ternyata berkomplot dengan geng kriminal menghubungi ketua geng untuk memberikan laporan bahwa Tuan Min telah diotopsi. Hasil otopsi menunjukkan bahwa pembunuhan yang dilakukan sangatlah rapi dan pelakunya adalah seorang pria, bukan wanita seperti yang sebelumnya pernah ia katakan. Ketua geng menutup telepon usai mendengar laporan tersebut, lalu menonton rekaman operasi oleh Jung Seok dan merasa ada sesuatu yang sangat janggal karena sebelumnya diyakini pelakunya adalah wanita. Keesokan harinya, Dr. Han baru tiba di klinik dan melihat Jung Seok serta Seo Young-ju sedang sarapan. Ia pun langsung bergabung. Saat makan, Jung Seok melihat luka gigitan di pergelangan tangan Dr. Han yang ternyata berasal dari ketua sekte yang membencinya. Jung Seok marah dan berniat membalaskan dendam. Namun dalam kemarahannya, wajah Dr. Choi terlintas, membuat Jung Seok akhirnya memutuskan untuk segera mengoperasi Dr. Choi. Seo Young-ju dan Dr. Han yang terkejut akhirnya sepakat untuk membantunya. Sementara itu, Dr. Choi memperkenalkan Alan Kim kepada para petinggi rumah sakit Tionin
untuk membuka peluang kerjasama internasional. Murid Dr. Choi seguk kagum karena gurunya bisa mendatangkan sosok besar seperti Alan Kim. 입이 찢어질라 그래. 당연하죠. Di klinik, Jung Seok menunjukkan hasil MRI Dr. Choi kepada tim dan menjelaskan bahwa ia berencana mengangkat tumornya sekaligus. Seo Yung Ju pun mengingatkan bahwa prosedur ini sangat beresiko karena memerlukan pencangkokan arteri, teknik yang sebelumnya hampir membuat pasiennya kehilangan banyak darah. Namun Jung Seok yakin ia bisa melakukannya dengan sempurna kali ini. Melihat tekad Jung Seok, Dr. Han akhirnya menyetujui dan berjanji akan mencarikan tempat operasi. Sementara itu, Alan Kim menemui Dr. Choi dan terus menanyakan kapan bisa bertemu Jung Seok. Ia pun merasa Jung Seok mirip dengan sahabat lamanya, seorang jenius yang keras kepala namun ambisius. Namun Seo Yung Ju yang awalnya mendukung rencana operasi mulai melarang Jung Seok karena khawatir resikonya terlalu besar. Jung Seok tetap bersikeras. Saat mereka berdebat, tiba-tiba muncul orang-orang gangster yang membawa mereka ke restoran untuk menemui ketua geng. Di sana, ketua geng mentraktir mereka dan meminta maaf atas penculikan sebelumnya. Di sela-sela makan, ia mengungkapkan rasa penasarannya mengenai siapa pembunuh Tuan Kim. Jung Seok pun merespon dengan dingin dan tidak menunjukkan banyak reaksi. Ketua geng kembali meminta maaf dan berterima kasih atas bantuan Jung Seok sebelumnya di dalam operasi. Namun Jung Seok mulai curiga ada maksud tersembunyi di balik sikap ramah tersebut. Ketua gangster mengatakan pada Jung Seok bahwa jika ia butuh bantuan, ia bisa menghubunginya kapan saja dan menegaskan bahwa ucapannya ini sangat serius. Di sisi lain, Dr. Choi tiba di sebuah restoran untuk menemui inspektur yang sudah lebih dulu menunggu di ruang VIP. Rasa penasaran Dr. Choi terhadap maksud pertemuan ini terlihat jelas. Sementara inspektur yang tampak frustasi terus menenggak arak sambil berkata bahwa ia hanya ingin bertemu dengannya. Tak lama kemudian, kabar mengejutkan pun datang. Putra Kim Yong Jin dilaporkan meninggal dunia. Inspektur yang langsung bertanya pada Dr. Choi ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi hingga putra temannya itu meninggal. Dr. Choi hanya menjawab bahwa ia tidak tahu apa-apa. Namun karena tak sanggup menahan kecurigaannya, inspektur yang menuduh Dr. Choi terlihat dalam kematian rekannya dan Tuan Min yang selama ini sering mengganggunya. Dr. Choi hanya tersenyum sinis dan memperingatkan bahwa jika inspektur mencoba memaksanya mengaku, maka ia tak segan membongkar kejahatan inspektur yang sehingga keduanya masuk penjara. Keesokan harinya Dr. Choi hadir di rumah duka di rumah sakit Yongsin untuk mengabarkan bela sungkawa atas meninggalnya putra Kim Yong Jin. Jung Seok yang baru tiba langsung menyindir keras bahwa orang yang membunuh Kim Yong Jin kini turut hadir melayat. Merasa tersinggung, Dr. Choi segera meninggalkan ruang duka. Di tempat lain, Inspektur Yang terus memikirkan kata-kata Dr. Choi, menggerutu bahwa ia tak akan jatuh bersama pria itu. Bersumpah akan menemukan cara menangkapnya. Tak lama kemudian, seorang bawahan menyerahkan rekaman CCTV beresolusi tinggi. Sementara itu, Dr. Choi diliputi amarah terhadap Jung Seok yang terus menuduhnya. Jung Seok yang penasaran mulai membuntuti Dr. Choi, hingga akhirnya Dr. Choi berhenti dan mengaku bahwa ia membunuh Kim Yong Jin. Karena pria itu mencoba merekrut Jung Seok ke Los Angeles untuk dimanfaatkan demi keuntungan pribadi. Dr. Choi pun mengatakan Kim Yong Jin bukan seorang dokter, melainkan seorang pengusaha. Jung Seok marah, namun juga tersentuh karena merasa dilindungi. Ia bahkan mengatakan bahwa jika berada di posisi Dr. Choi, ia pun akan melakukan hal yang sama. Dr. Choi terkejut melihat Jung Seok tidak takut sedikit pun terhadap pengakuan itu. Setelah itu, mereka berdua kembali mengingatkan masa lalu, termasuk momen saat Jung Seok diusir dari rumah sakit. Di ruang lama yang dulu digunakan operasi, Dr. Choi mengatakan bahwa rumah sakit Yongsin kini sudah punya ruang operasi baru yang sangat megah. Namun Jung Seok mengungkit luka lamanya tentang bagaimana Dr. Choi memilih Ha Uyong ke Boston, bukan dirinya. Ia menyalahkan keterlibatan dalam operasi Kim Yong Jin sebagai awal keretakan hubungan mereka. Dr. Choi lelah dengan tuduhan itu, bertanya langsung apa yang sebenarnya ingin Jung Seok ketahui. Jung Seok pun menjawab bahwa ia hanya ingin tahu alasan sang guru berusaha menjauhkannya.
merasa seolah menyentuh rahasia besar. Dengan sangat marah, Dr. Choi mengaku bahwa ia malu karena sebagai guru ia pernah membunuh orang. Akhirnya Jung Seok justru tertawa sangat senang. Kini ia tidak sendiri dan tetap ingin mengoperasi Dr. Choi apapun yang terjadi. Dr. Choi merasa ragu dan berpikir bahwa Jung Seok hanya mengasihaninya. Tapi Jung Seok menolak anggapan itu dan bahkan mengancam akan membunuh Dr. Choi jika tawarannya ditolak. Karena Dr. Choi diam saja, Jung Seok memperingatkan agar ia tidak membuat masalah dan berjanji akan segera melakukan operasi. Setelah itu, Jung Seok pergi sambil melontarkan makian karena merasa diabaikan. Setibanya di rumah sakit, Dr. Choi melihat Alan Kim baru selesai jogging. Ia memberitahu bahwa Dewan Rumah Sakit Yongsin telah diinformasikan bahwa hanya Ha Uyong dan Alan Kim yang akan secara resmi mengoperasinya. Namun Alan Kim menjelaskan bahwa meskipun secara administratif begitu, sebenarnya Jung Seok juga akan terlibat dalam operasi tersebut. Di depan rumah sakit, Jung Seok terlihat serius menonton video bedah. Seo Yung Ju yang berada di sampingnya mengaku iri dengan hubungan antara Jung Seok dan gurunya yang tampak saling peduli. Namun Jung Seok mengatakan bahwa itu bukan kepedulian, melainkan rasa bersalah guru-gurunya terhadapnya. Jung Seok lalu bertanya, mengapa Seo Yung Ju tetap menerimanya padahal belum benar-benar mengenalnya. Seo Yung Ju pun menjawab bahwa justru karena belum mengenal Jung Seok sepenuhnya, ia merasa penasaran dan berharap suatu hari bisa memahami alasan dibalik semua tindakan Jung Seok. Tak lama kemudian Dr. Han memanggil Jung Seok ke ruangan operasi di klinik. Petugas klinik menjelaskan batas waktu penggunaan ruang operasi sebelum klinik kembali beroperasi normal. Jung Seok sempat menawarkan bayaran, tetapi petugas menolak dan mengatakan bahwa ia melakukannya demi Dr. Han. Sementara itu, Seo Yung Ju yang menunggu di area parkir didatangi oleh sekretaris Ra yang memberikan kartu nama membuatnya sangat ketakutan. Kembali ke ruang operasi, Jung Seok dan Dr. Han sibuk membersihkan ruangan. Tiba-tiba Jung Seok menerima panggilan dari Inspektur Yang untuk datang ke kantor polisi. Di sana Jung Seok diperlihatkan foto CCTV dan berkas kasus yang menuduhnya berusaha membunuh Dr. Choi menggunakan selang infus. Inspektur Yang mencurigai bahwa Jung Seok menyimpan dendam lama dan telah lama membuntuti Dr. Choi. Ia juga menambahkan bahwa perlakuan Dr. Choi kepada Jung Seok di masa lalu sangatlah kejam. Jung Seok teringat kembali masa lalunya. Ia pun memohon kepada Dr. Choi untuk mengajarinya. Ia berjanji akan mengorbankan segalanya demi bisa belajar. Saat itu Dr. Choi bertanya apa imbalannya yang akan ia dapat. Namun Jung Seok penuh ambisi hanya mengatakan bahwa ia hanya ingin ilmunya. Mendengar itu Dr. Choi hanya tertawa. Kembali ke masa kini, Inspektur Yang menyimpulkan bahwa Jung Seok adalah kelemahan Dr. Choi. Ia yakin bahwa Dr. Choi membunuh Tuan Kim demi melindungi Jung Seok dari kejaran polisi. Tetapi Jung Seok terus membantah semua tuduhan tersebut. Keesokan harinya, Dr. Choi terlihat terburu-buru membereskan ruangan dan menyerahkan sejumlah uang kepada sekretaris Ra. Tak lama kemudian Jung Seok menelpon mengingatkan agar Dr. Choi tidak makan apapun sebelum operasi karena ia akan segera menjemputnya. Namun Dr. Choi menolak tawaran itu dan menyuruh Jung Seok untuk tidak khawatir. Sekretaris Ra yang mendengar percakapan tersebut merasa heran. Mengapa Dr. Choi menyembunyikan kebenaran dari Jung Seok? Padahal bisa saja itu akan mengecewakannya. Dr. Choi pun menjelaskan bahwa Jung Seok tidak akan sanggup menerima kenyataan dan kemungkinan besar akan mengamuk. Sekretaris Ra mengingatkan bahwa jika Jung Seok mengetahui niat buruk Dr. Choi, ia pasti tak akan mau membantunya. Namun Dr. Choi hanya menjawab bahwa jika Sekretaris Ra tidak bersedia membantu, maka ia tak perlu terlibat. Sekretaris Ra kemudian memberitahu bahwa Jung Seok telah diinterogasi berjam-jam oleh Inspektur Yang. Mendengar hal itu, Dr. Choi mulai menyusun rencana baru untuk menjebak sang inspektur. Di sisi lain, Jung Seok tengah menunggu kedatangan Dr. Choi di ruang operasi klinik. Sementara itu, Inspektur yang menerima telepon dari Dr. Choi yang memintanya datang ke lokasi tersebut. Ia pun tiba di sebuah hutan dan menemukan sebuah garasi di tengah pepohonan. Ia masuk ke dalam dengan rasa penasaran. Di klinik, Jung Seok terkejut karena yang datang bukanlah Dr. Choi, melainkan Alan Kim.
Lebih mengejutkannya lagi, menemukan sesuatu yang sangat mencurigakan disembunyikan di dalam kulkas. Cerita lalu kembali ke masa lalu saat Dr. Choi membuat Wanil pingsan dan membawanya ke garasi. Namun Wanil sadar kembali dalam kondisi tangan terikat. Di hadapan kamera yang diarahkan oleh Dr. Choi, Wanil pun menceritakan bahwa ia pernah melihat Inspektur Yang mengambil benda mirip pemantik, lalu menyembunyikannya saat sadar ada saksi. Saat memeriksa barang bukti, pemantik itu sudah tidak ada. Ia kemudian menyadari bahwa Inspektur Yang menghancurkan beberapa bukti penting dan memeras para tersangka, bahkan terlibat korupsi. Meski diancam dengan rekaman pengakuan, Inspektur Yang tak gentar. Ia menganggap rekaman itu tidak berguna. Tapi Dr. Choi menegaskan bahwa ia memiliki bukti kuat dan telah meminta bantuan seseorang penyelidik swasta untuk menyelidiki keterlibatan Inspektur Yang. Dr. Choi lalu menyadari bahwa dirinya tak pernah tahu keterlibatan sang inspektur dan Tuan Min dalam operasi bedah ilegal. Namun Inspektur Yang justru menuduh Jung Seok yang bersekongkol dengan Tuan Min. Dr. Choi mengakui bahwa ia ikut terlibat karena bosan dengan rutinitas rumah sakit dan merasa kasus-kasus Tuan Min jauh lebih menarik. Dr. Choi hanya menjawab bahwa ia akan terus menyelidiki sampai sang inspektur tertangkap. Sementara itu, Alan Kim memberitahu Jung Seok bahwa Dr. Choi tidak akan datang untuk menjalani operasi. Jung Seok pun sangat marah, merasa usahanya menyiapkan ruangan operasi telah diremehkan. Namun Alan Kim menjelaskan bahwa Dr. Choi sudah merencanakan operasinya sendiri sejak lama secara sangat rinci. Jung Seok pun kemudian memerintahkan Alan Kim untuk segera membawa Dr. Choi, tapi Alan Kim menolak. Ia menjelaskan bahwa obat pereda nyeri yang dikonsumsi Dr. Choi bernama Ceralip A, yaitu dapat menimbulkan komplikasi serius dalam proses anestesi. Obat itu telah dilarang karena efek sampingnya yang sangat berbahaya. Jung Seok pun bertanya sejak kapan Dr. Choi mulai mengonsumsi obat itu. Alan Kim menjelaskan bahwa sejak tahun lalu setelah Dr. Choi didiagnosa sakit di rumah sakit. Kesal mendengar penjelasan itu, Jung Seok pun pergi untuk menemui Dr. Choi tanpa mengizinkan siapapun menemaninya. Di perjalanan pulang, Inspektur Yang terus memikirkan kata-kata Dr. Choi hingga lupa menghubungi bawahannya. Ketika ditegur, ia hanya mengatakan semuanya baik-baik saja. Di klinik, Dr. Han dan Seo Yung-ju sedang merapikan peralatan operasi. Seo Yung-ju penasaran dengan bahaya obat Ceralip A. Dr. Han pun menjelaskan bahwa obat itu biasanya hanya diberikan kepada pasien kanker stadium akhir. Efek sampingnya sangat kuat hingga bisa mengacaukan proses pembiusan. Dr. Han menambahkan bahwa meski berbahaya dan sudah tidak diproduksi lagi, obat itu membuat Dr. Choi masih bisa tampak sehat dan aktif. Tak lama kemudian, Alan Kim datang dan meminta bicara pribadi dengan Dr. Han. Ia memberitahu bahwa dalam sebulan ini, ia dan Jung Seok akan melakukan operasi di rumah sakit Tongsin, menggunakan ruang operasi baru. Ia juga ingin melibatkan Dr. Han dan Seo Yung-ju. Dr. Han pun menyarankan menunggu konfirmasi dari Jung Seok terlebih dahulu. Tapi Alan Kim memberitahu bahwa Dr. Choi sengaja menghilang untuk sementara waktu demi menghindari Jung Seok. Ia juga mengungkapkan bahwa Dr. Choi berencana memperburuk kondisi tubuhnya sendiri sebelum dioperasi. Mendengar hal itu, Dr. Han menyimpulkan bahwa kemungkinan besar Dr. Choi memang berniat untuk mati di meja operasi. Jung Seok yang akhirnya tiba di rumah Dr. Choi mendapati bahwa rumah itu telah kosong. Diliputi amarah dan kekecewaan, ia menghancurkan lampu belajar milik gurunya sebagai pelampiasan. Keesokan harinya, polisi tiba di sebuah garasi milik Dr. Choi. Inspektur yang baru datang diberitahu bahwa lokasi tersebut dilaporkan oleh seorang wanita misterius. Ia juga menjelaskan bahwa di tempat kejadian ditemukan jasad yang membeku di dalam kulkas, dan lahan itu tercatat atas nama Dr. Choi. Tim forensik dan kepolisian segera mengumpulkan barang bukti untuk menyelidiki kasus pembunuhan tersebut. Inspektur Yang pun mengingatkan kembali bagaimana Dr. Choi tampaknya sengaja meninggalkan bukti-bukti seolah mengarahkan polisi untuk mengejarnya. Sementara itu, Jung Seok yang terus mencari keberadaan Dr. Choi merasa semakin sangat marah.
saat mengetahui kantor sang dokter di rumah sakit sudah dikosongkan. Ketika Alan Kim menemukannya di ruangan itu, ia mencoba menenangkan Jung Seok dan mengajaknya berbicara. Namun Jung Seok yang hilang kesabaran langsung menuntut jawaban. Mengapa Dr. Choi berniat mati di meja operasi? Alan Kim menjelaskan bahwa tujuan Dr. Choi adalah agar Jung Seok mengalami kegagalan besar dalam operasi, sebagaimana pelajaran yang sangat penting baginya. Jung Seok terdiam, sulit menerima maksud dari tindakan itu. Alan Kim pun menambahkan bahwa Dr. Choi ingin agar Jung Seok kehilangan mentornya di ruang operasi, merasakan kepedihan, dan menyadari batas dirinya adalah ahli bedah. Bahkan ia memastikan operasi itu akan gagal total. Jung Seok yang mendengar semua itu hanya bisa menarik nafas panjang, diliputi kebingungan dan frustasi. Ia pun heran mengapa Alan Kim bersedia terlibat dalam operasi yang kemungkinan besar akan gagal. Alan Kim menjawab dengan tenang bahwa ia percaya Jung Seok bisa berhasil. Tak lama kemudian Alan Kim membawa Jung Seok ke gedung operasi baru, tempat mereka akan melakukan prosedur secara tertutup terhadap Dr. Choi. Dengan semangat, Alan Kim menekankan betapa pentingnya operasi ini bagi dirinya secara pribadi. Jung Seok pun bertanya bagaimana mereka bisa mengoperasi Dr. Choi, mengingat obat-obat pereda nyeri yang digunakan akan mengganggu jalannya prosedur. Alan Kim menyarankan penggunaan arteri vena savena. Jung Seok pun menambahkan bahwa arteri tersebut biasanya diambil dari kaki untuk proses revaskularisasi cerebral saat pengangkatan tumor. Alan Kim pun sedikit heran karena Jung Seok tidak menunjukkan keterkejutan terhadap ide yang belum pernah dilakukan sebelumnya dalam operasi ini. Namun Jung Seok tidak memusingkan resiko itu. Ia hanya fokus pada satu hal, menyelamatkan nyawa Dr. Choi. Ia menegaskan bahwa operasi tidak akan bisa ditunda lagi dan ia akan segera membawa Dr. Choi. Alan Kim mengingatkan bahwa Dr. Choi sangat keras kepala dan sulit untuk dihubungi. Di sisi lain, Dr. Choi terlihat berjalan santai di tepi sungai, menikmati ketenangan dan pemandangan di sekitar sungai. Sementara itu, Seo Yung Ju yang sebelumnya menerima kartu nama dari sekretaris Ra terus memikirkan ucapannya bahwa ia adalah teman Dr. Choi dan harus segera dihubungi jika terjadi sesuatu pada Jung Seok. Kembali di tepi sungai, sekretaris Ra mendatangi Dr. Choi sambil bercanda bahwa ia tampak santai meski sedang menjadi buronan polisi. Ra kemudian memberitahu bahwa polisi telah menggerebek garasinya pagi ini dan memberinya ponsel baru agar bisa tetap berkomunikasi dengan aman. Namun tak lama setelah menerima ponsel itu, penyakit Dr. Choi kambuh dan ia terlihat kesakitan. Malam harinya Jung Seok yang putus asa memutuskan menemui pemimpin gangster. Pemimpin itu terkejut dan cemas melihat Jung Seok datang tiba-tiba di tengah malam. Setelah masuk di rumah, Jung Seok menunjukkan foto Dr. Choi dan meminta bantuan untuk mencarinya. Sementara itu, setelah menutup klinik, Dr. Han didatangi oleh sekretaris Ra yang langsung memperkenalkan diri dan langsung membawanya ke tempat persembunyian Dr. Choi. Ia memberitahu bahwa kondisi Dr. Choi sangatlah kritis. Saat tiba, Dr. Han terkejut melihat Dr. Choi tergeletak di sofa dan segera masuk untuk membantunya. Dr. Choi sempat menggenggam tangan Dr. Han dan dengan gerakan itu Dr. Han memahami bahwa ia tidak boleh memberitahu Jung Seok. Setelah diberikan infus, kondisi Dr. Choi membaik dan ia berkata sudah merasa lebih baik. Namun Dr. Han tetap menyarankan agar ia beristirahat dan memohon agar operasinya dibatalkan. Dr. Choi bertanya apakah permintaan itu datang karena Jung Seok. Dr. Han pun menjawab bahwa dengan kondisi separah itu tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Bahkan Jung Seok sekalipun. Ia juga berjanji akan merawat Dr. Choi sepenuh hati hingga akhir hayatnya. Bahkan jika perlu membawanya kembali ke kampung halaman agar bisa tenang. Namun Dr. Choi tetap teguh pada keputusannya. Menurutnya tidak semua orang menginginkan kematian yang tenang. Ia meminta Dr. Han untuk tidak menghalangi niatnya dan membiarkannya mati sesuai keinginannya. Di sisi lain, inspektur yang menggelar konferensi pers terkait penemuan jasad Sersan Lee Wanil di sebuah gudang milik Dr. Choi.
Berdasarkan sidik jari yang ditemukan, polisi menyatakan bahwa pemilik gudang dan tersangka utamanya adalah Dr. Choi Duk-hee. Jung Seok yang baru bangun pagi itu terkejut saat melihat berita bahwa Dr. Choi kini menjadi tersangka atas pembunuhan terhadap Lee Wan-il dan Tuan Min, seorang broker bedah ilegal. Sementara itu, Seo Yung-ju yang sedang berada di kafe juga menonton berita itu dan menyadari bahwa Dr. Choi kini menjadi buronan. Sekretaris Ra kemudian tiba di kafe dan Seo Yung-ju cemas terhadap Jung Seok yang belum tidur dan terus mencari Choi Duk-hee. Sekretaris Ra menenangkan dengan mengatakan bahwa polisi tidak akan bisa menangkap Dr. Choi karena sudah ada kesepakatan. Meski begitu, Seo Yung-ju tetap khawatir dengan kondisi kesehatan Choi Duk-hee. Sekretaris Ra menjelaskan bahwa saat ini Dr. Han sedang merawatnya. Mendengar hal itu, Seo Yung-ju segera menghubungi Jung Seok untuk memberitahu bahwa Dr. Choi bersama Dr. Han sedang berada di suatu tempat. Di tempat lain, pemimpin gangster menghubungi Park Seong untuk melacak nomor Dr. Han Hyun-ho. Sementara itu di tempat persembunyian, Dr. Han memergoki Dr. Choi yang hendak menyuntikkan obat pereda nyeri sendiri, meski tangannya sudah bergetar. Melihat hal itu, Dr. Han menawarkan bantuan untuk menyuntikannya sambil menyampaikan prinsip hidupnya bahwa ruang operasi bukanlah tempat untuk membunuh, melainkan tempat menjaga nurani. Mendengar kata-kata itu, Dr. Han bertanya tajam, apakah selama ini Dr. Choi pernah membunuh pasiennya. Dr. Choi mengakui bahwa jika bukan karena Jung Seok yang menghentikannya, mungkin ia benar-benar akan melakukannya. Namun ia merasa malu dan terhina karena Jung Seok mengetahui kesalahannya. Ia mengusir Jung Seok dari rumah sakit, bukan karena marah, tapi karena tidak sanggup menatap muridnya sendiri. Bahkan saat Jung Seok memohon sambil berlutut dan menangis, ia tetap mengusirnya demi harga diri sebagai seorang dokter. Dr. Han menyayangkan hal itu karena tidak adil bagi kondisi mental Jung Seok. Tapi Dr. Choi tetap keras kepala dan berkata bahwa kehilangan seseorang yang ingin diselamatkan adalah satu-satunya cara agar Jung Seok memahami penderitaan sebagai dokter bedah. Dr. Han memohon agar keputusan itu dibatalkan. Namun Dr. Choi Duk-hee bersikukuh, menyatakan bahwa ia akan mewariskan semua pengalamannya kepada Jung Seok, meski lewat jalan yang sangat menyakitkan. Saat Jung Seok tiba di area parkir, ia langsung dimarahi oleh Seo Yung-ju karena tidak memberitahu soal kartu nama dan sekretaris Ra. Ternyata Seo Yung-ju memang dilarang memberitahu Jung Seok bahwa ia pernah bertemu dengan sekretaris tersebut. Jung Seok yang kesal hampir memukul Seo Yung-ju karena merasa dihianati. Untuk menenangkan suasana, Seo Yung-ju mengajaknya ke sebuah taman tepi sungai, tempat yang pernah dikunjungi Dr. Choi Duk-hee. Di sana mereka membahas kesepakatan antara Dr. Choi dan pihak kepolisian yang membuat polisi berhenti mengejar Jung Seok. Di kantor polisi, sang inspektur mendapat teguran keras dari atasannya karena menjadikan Dr. Choi sebagai tersangka utama, padahal ia adalah konsultan pemerintah untuk proyek kepolisian. Atasannya menuntut tindakan tegas dan tak bisa lagi menerima alasan apapun. Setelah keluar dari ruangannya, inspektur menerima telepon misterius. Sementara itu di tempat persembunyiannya, sekelompok gangster tiba, membuat Dr. Han cemas bahwa mereka dikirim Jung Seok untuk membawa paksa Dr. Choi. Dr. Choi yang menyadari kehadiran mereka meminta ponselnya untuk berbicara langsung dengan pemimpin gangster, yaitu Do Bong Kim. Do Bong Kim pun menanyakan apakah Dr. Choi akan keluar sendiri atau harus dijemput. Ketika akhirnya bertemu, Dr. Choi menyambutnya dengan sangat ramah, memahami bahwa Jung Seok lah yang mengirimkan mereka. Di sisi lain, inspektur tiba di padang rumput terpencil tempat Jung Seok sudah menunggu. Inspektur heran diajak ke tempat seperti itu, namun Jung Seok langsung menanyakan soal kesepakatan yang dibuat bersama Dr. Choi. Inspektur malah menuduh Jung Seok bersekongkol, tapi Jung Seok membantah keras. Ia menegaskan bahwa ia tahu Dr. Choi disalahkan atas sesuatu yang tidak sepenuhnya benar. Dan ternyata bukan disalahkan, melainkan Dr. Choi sendiri yang mengaku bersalah. Dr. Choi bahkan pernah menelpon inspektur, mengatakan bahwa umurnya tinggal sebulan lagi dan memintanya untuk segera ditangkap sebelum kematian agar kasusnya tidak berhenti di situ saja.
Jung Seok tetap yakin bahwa Dr. Choi bisa diselamatkan lewat operasi. Namun inspektur menolak dan mengatakan bahwa lebih baik membiarkan Dr. Choi mati sesuai kesepakatan. Disinilah Jung Seok mengaku bahwa dialah yang membunuh perawat di kuil dan akan menyerahkan diri ke polisi langsung, serta membongkar semua kesepakatan antara inspektur dan Dr. Choi. Mendengar hal itu, inspektur hanya terdiam. Di tengah perdebatan, Jung Seok menerima pesan dari seseorang yang memperingatkan agar tidak membiarkan inspektur menyentuh Dr. Choi, bahkan jika itu untuk menangkapnya sekalipun. Ia pun memperingatkan sang inspektur dan meninggalkannya di padang rumput sendirian. Dari kejauhan, Seo Yung Ju yang mengintai melihat kemarahan inspektur dan merasa cemas atas apa yang akan terjadi. Namun Jung Seok tetap tenang. Saat mereka hendak berangkat, tiba-tiba inspektur menabrakkan mobilnya ke kendaraan mereka. Sementara itu, Dr. Choi tengah berbincang dengan pemimpin gangster. Ia yakin suatu hari nanti Jung Seok akan mengucapkan terima kasih kepadanya. Sang pemimpin geng hanya bisa mengangguk pasrah, menyadari bahwa keputusan Dr. Choi sudah bulat dan tidak bisa diganggu-gugat. Di padang rumput, inspektur menyeret Jung Seok keluar dari mobil dan melemparkannya ke tanah. Ia mencoba menginjak tangan Jung Seok agar tak bisa lagi melakukan operasi terhadap Dr. Choi. Jung Seok berusaha menghindar, tetapi sang inspektur yang sudah kehilangan kendali justru mencoba mematahkan jari-jarinya. Teriakan Jung Seok membangunkan Seo Yung Ju yang sedang terluka. Ia keluar dari mobil dan mencoba menyelamatkan Jung Seok. Di tempat persembunyiannya, setelah mendengar semua dari Dr. Choi, pemimpin gangster meminta anak buahnya segera menghubungi Jung Seok dan mencegahnya datang. Baginya keputusan Dr. Choi sudah final. Dr. Han yang melihat para gangster pergi hanya bisa mengagumi keberanian dan pengaruh Dr. Choi. Sementara itu, Seo Yung Ju terus berusaha melindungi Jung Seok dari amukan inspektur. Saat melihat tubuh Seo Yung Ju ditendang oleh sang inspektur, Jung Seok kehilangan kendali. Ia mencabut pisau dari saku dan menusuk kaki sang inspektur hingga jatuh. Dalam amarahnya yang sangat besar, Jung Seok menarik kerahnya dan menusuk lehernya hingga berdarah membasahi wajahnya. Setelah membunuh inspektur, Jung Seok menelepon pemimpin gangster dan memintanya menyambungkan kembali panggilan ke Dr. Choi. Saat tersambung, Jung Seok memberitahu bahwa ia telah membunuh sang inspektur dan meminta Dr. Choi menemui dirinya. Mendengar hal itu, Dr. Choi tampak panik dan terkejut. Tak lama kemudian, ia tiba di padang rumput dan menemukan Seo Yung Ju tertunduk ketakutan. Ia terlihat masih syok atas apa yang sedang terjadi. Dr. Choi mengambil sapu tangan dari tanah dan membuka bagasi mobil. Di sana jasad sang inspektur tersimpan. Ia mencari Jung Seok dan menemukannya tertidur di atas gulungan rumput yang dibungkus plastik. Dr. Choi sangat marah. Ia pun kemudian menegur Jung Seok karena telah membunuh sang polisi. Meski begitu, ia menegaskan bahwa ia tetap akan menjalani operasi sesuai rencana. Jung Seok merasa kesal karena merasa ditinggalkan begitu saja dan hanya dijadikan saksi dari kematian orang yang paling dihormatinya. Dr. Choi bertanya, apakah Jung Seok bisa menyelesaikan semua kekacauan ini? Jung Seok pun menjawab jujur bahwa ia tidak bisa dan ia butuh bantuan sang guru. Mereka sempat tertawa bersama, lalu tawa itu berubah menjadi tangis. Jung Seok merasa dihianati, merasa ini adalah pelajaran pahit yang tak pernah ia minta sebelumnya. Dr. Choi mencoba menenangkan dan berjanji akan memberikan semua ilmu yang ia punya. Namun Jung Seok hanya berkata lirih bahwa ia tak butuh apa-apa lagi. Yang ia inginkan hanya agar Dr. Choi tetap hidup. Tapi Dr. Choi bersikeras bahwa ia tidak kabur, hanya menunggu ajal saja. Jung Seok tak terima dengan semua itu. Ia ingin gurunya tetap hidup, melihatnya tumbuh dan merasa bangga. Namun Dr. Choi tetap teguh pada keputusan, dan sebelum pergi ia berjanji akan memberikan seluruh ilmunya pada Jung Seok. Jung Seok hanya bisa menangis dalam kesunyian di padang rumput itu. Dr. Choi kemudian pergi membawa jasad inspektur untuk menghilangkan bukti dan menyelamatkan Jung Seok dari tuduhan pembunuhan. Babak baru dimulai dengan suara detak jam dan gambar sepasang sepatu di rumah Jung Seok yang sunyi. Sebuah ponsel berdering di atas meja. Di saat yang sama, sebuah ambulans tiba di rumah sakit Yongsin, membawa seorang pasien ke gedung operasi yang baru.
Di lorong rumah sakit, Jung Seok terlihat berjalan tanpa alas kaki. Ia bertemu dengan Dr. Han, Ha Uyong, Alan Kim, dan Seo Yung Ju yang sudah menunggu di depan ruang operasi. Jung Seok kemudian masuk ke ruang bedah dan menemui pasien yang ternyata adalah Dr. Choi. Ia menegaskan bahwa ia akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan nyawa gurunya. Sebagai bentuk penghargaan atas semua ilmu yang telah ia berikan, Jung Seok dan tim dokter memulai persiapan operasi. Sementara itu, sekretaris Ra terlihat menyelamatkan anjing peliharaan Jung Seok dari kebakaran. Kini, Seo Yung Ju menjabat sebagai manajer. Jung Seok kemudian menerima kabar bahwa ia diminta menangani operasi ketua Dewan Rumah Sakit, seorang tokoh penting di bidang bedah syaraf. Sekretaris Ra menambahkan bahwa ketua dewan tidak mempercayai dokter-dokter rumah sakitnya sendiri, sehingga memilih Jung Seok untuk menangani operasi. Jung Seok menyetujui permintaan tersebut. Ia percaya rumah sakit telah siap menyambutnya. Di ruang operasi, Dr. Han, Seo Yung Ju, dan Jung Seok sudah bersiap lengkap. Namun Jung Seok meminta untuk menunggu seseorang yang akan membantunya dalam operasi penting ini. Tak lama kemudian seorang misterius turun dari tangga dan masuk ke ruang bedah.